Bali dianugerahi kekayaan alam yang berpotensi menjadi tujuan destinasi wisata. Potensi ini pun dimanfaatkan oleh dua anak muda asal Bali, yakni Iputu Gatot Adiprana dan juga Igede Gian Saputra, untuk mendirikan platform digital yang mempromosikan desa-desa wisata di Bali dan memberdayakan masyarakatnya. The flames that give strength. Bali adalah destinasi wisata favorit bagi para pelancong. Pulau yang berjuluk Pulaunya Para Dewa ini memiliki ratusan desa yang kerap kali dikunjungi para wisatawan. Tercatat oleh Kemenparekraf, ada 294 desa wisata di seluruh wilayah Pulau Dewata. Potensi desa wisata ini pun dimanfaatkan dua anak muda Bali, yakni Iputut Gatot Adiprana dan Igede Gian Saputra, untuk mendirikan platform digital, yakni GoDevi. Kedua pemuda Bali ini mempunyai semangat untuk membantu memberdayakan desa-desa, menggali dan mempromosikan potensi desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut nih inspirasi dari Iputu Gatot Adiprana dan juga Igede Gian Saputra dalam mendirikan platform yang mempromosikan desa wisata, kita sudah terhubung dengan salah satu pendirinya, yakni Bligian via Zoom. Selamat pagi, Bligian, apa kabar? Selamat pagi Mbak Patricia, saya baik, apa kabar? Luar biasa. Salam dari Bali. Salam dari Jakarta, saya juga baik. Semoga pemirsa di rumah juga demikian. Ini luar biasa ya, Bligian, kalau berbicara soal bagaimana kita mempromosikan wisata, kemudian memberdayakan masyarakat. Ini yang kemudian juga dilakukan oleh Bligian dan juga Bligatot ya pada saat itu. Saya ingin tahu dulu, mungkin cerita singkatnya, sebetulnya inspirasinya pada saat kemudian memutuskan untuk membuat satu platform digital ini seperti apa sih? Apa yang kemudian melatar belakangi sehingga Bligatot dan juga Bligian kemudian memutuskan untuk membuat platform digital ini? Baik Mbak, jadi saya dengan Bligatot kebetulan ini memang punya background yang sama, di kuliah di Fakultas Pariwisata Udayana dulu, ya, dan kami melihat Bali ini kan memang tidak lepas dari pariwisata. Dan masuknya globalisasi, teknologi digital juga kami melihat ada peluang di sana. Tetapi ketika kami mendalami dunia pariwisata ini, pariwisata Bali yang dikenal pariwisata budaya, sebenarnya masih permukaan-permukaannya saja yang dikenal oleh wisatawan, Mbak. Justru kami melihat potensi desa ini begitu luar biasa, yang seharusnya inilah yang dikembangkan oleh pemerintah, oleh masyarakat, sehingga benar-benar pariwisata budaya itu ya dikenal oleh wisatawan. Nah, kalau kita berbicara pariwisata budaya, sebenarnya budaya itu kan ada di masyarakat. Nah, masyarakat itu adanya di mana? Ya, ada di desa. Dan kami melihat potensi inilah yang kami coba hadirkan, jadi kami mencoba menghadirkan desa kepada dunia. Apalagi sudah didukung oleh teknologi digital yang sudah sangat dimudahkan, kita berpromosi dengan hitungan menit sekarang ya, kita lewat media sosial atau yang lainnya, daerah yang mungkin jauh dari akses gitu sudah bisa dikenal oleh banyak orang. Seperti itu, Mbak. Oke, Bligian, jadi potensi-potensi, kalau bicara soal potensi wisata mungkin ya, sudah pasti banyak orang tahu lah ya, indahnya Bali itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau bisa memberikan mungkin sedikit contoh atau mungkin salah satu contoh desa dengan potensi yang luar biasa yang mungkin pada saat ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Apa sih yang kemudian menjadi latar belakang atau mungkin alasan utama kenapa kemudian desa-desa ini bisa dibilang memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi atau untuk dikenal oleh masyarakat? Ya, kalau berbicara potensi ini, kalau kita di pariwisata kan paling tidak ada 3 potensi yang bisa kita kenalkan, baik itu alam, budaya, maupun manusianya, ya, sumber daya manusia yang saya maksud di sini. Nah, selama ini yang lebih banyak dikenal sebenarnya kalau Bali ini kan lebih ke alam, dan kalaupun budaya ini yang bersifat lebih kepada bentuk pura gitu ya, misalnya ya, fisik lah yang lebih banyak. Padahal kalau kita berbicara pariwisata, yang dicari oleh wisatawan ini kan sebuah experience, pengalaman.
Nah, pengalaman ini adalah bagaimana kehidupan masyarakat. Nah, gitu. Jadi daily life dari masyarakat inilah yang sebenarnya kita lihat sebagai potensi, dan Bali ini karena budayanya masih hidup ya, dan itu dijalankan oleh masyarakat yang ada di desa, ini yang kita lihat sebagai potensi. Kalau desa-desa yang ada dikembangkan sekarang banyak sekali desa wisata. Kalau di tahun 2022 ini ada sekitar, kalau nggak salah 290-an desa wisata ya yang dilegalkan oleh pemerintah atau memiliki SK. Tapi di luar itu pun sebenarnya ada desa-desa yang sudah eksis walaupun tidak mengemas dirinya sebagai desa wisata. Misalnya seperti kalau kita melihat desa wisata di daerah Ubud ya, yang memang sudah dikenal dulu tapi baru mengembangkan sebagai desa wisata adalah desa wisata Sayan misalnya, yang memiliki potensi melukis ya, jadi ada experience melukis yang bisa dijalankan oleh wisatawan di sana. Terus ada juga yoga, meditasi atau aktivitas wellness yang karena pandemi ini menjadi semakin diminati ya, aktivitas wellness. Dan di Bali sendiri banyak daerah-daerah atau desa-desa yang mengembangkan aktivitas wellness yang misalnya seperti melukat, jadi healing ke sungai, mencoba kuliner desa, menginap ya di homestay, di rumah penduduk masyarakat, dan ya air terjun misalnya yang semuanya itu ada di desa. Jadi kita berbicara pariwisata ini semua masuk wilayah desa, dan sudah saatnya sekarang masyarakat yang ada di desa itu menjadi subjek. Nah, kalau Bligian sendiri ini kan adalah satu platform yang kemudian ada keterlibatan masyarakat di situ. Artinya masyarakat juga ikut berpartisipasi aktif begitu ya dalam mempromosikan desa-desa wisata khususnya di Bali. Nah, tapi kalau bisa menggambarkan ya Bligian, jadi sebetulnya partisipasi dari masyarakat ini seperti apa sih? Terutama juga dalam visi misi dari platform digital yang Bligian dan juga Bligatot bangun ini. Ya, sebenarnya kalau GoDevi ini kan singkatan Mbak, yang Go Destination Village. Jadi misi kami adalah bagaimana mengajak orang-orang untuk berkunjung ke desa, gitu. Jadi Go Destination Village. Sehingga harapan kami adalah masyarakat di desa ini siap dalam menerima kunjungan wisatawan. Karena selama ini pariwisata Bali ya, Bali ini kan berkembang sekali dengan pariwisata, tapi mungkin kalau berbicara dampak yang didapatkan oleh masyarakat lokal masih terbatas sebenarnya. Kenapa? Karena hampir sebagian besar masyarakat Bali ini masih menjadi objek, bukan menjadi subjek dalam pariwisata. Itu yang terjadi, sehingga kami di GoDevi bersama dengan tim mencoba melibatkan masyarakat. Nah, bagaimana caranya melibatkan masyarakat ini? Yang jelas di awal ya, di tahap pariwisata ini kan perlu proses, dan proses yang pertama yang kami lakukan adalah perencanaan sih. Nah, bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan? Ini yang kami lakukan. Jadi benar-benar dari awal, jadi membentuk kesadaran masyarakat, setelah itu membentuk komunitasnya, membentuk kelembagaannya, baru kita meng-create produknya. Baru terakhir nanti sebenarnya masuk ke tahap pemasaran. Oke, keren banget. Tapi pasti menemui tantangan-tantangan dong, Mas? Atau mungkin semacam obstacle gitu ya yang kemudian dihadapi oleh teman-teman baik itu dari Bligian, Bligatot dan juga teman-teman yang terlibat. Tapi apa sih sebetulnya tantangan utama yang seringkali ditemui atau mungkin berpotensi akan ditemui ke depannya, dan seperti apa solusinya atau mungkin perencanaannya ke depan? Selama ini ya GoDevi ini sudah jalan dari 2018. Jadi sebelum pandemi kami sudah lahir. Sampai tahun ini, sampai di hari ini kami melihat, kalau kita sederhanakan ada 4 tantangan lah Mbak ya. Pertama adalah berkaitan dengan kesiapan SDM itu sendiri. Jadi bagaimana masyarakat di desa ini benar-benar siap secara profesional untuk mengelola sebuah destinasi atau dalam hal ini desa wisata. Bukan berarti di desa ini banyak sekali ada orang pintar, tapi ekosistemnya yang belum terbentuk. Jadi kelembagaan atau tata kelola desa wisata ini yang belum terbentuk dengan optimal. Itu menjadi tantangan pertama.
Yang kedua adalah database. Database di sini kami penting sekali kami pergunakan untuk membangun informasi di sistem digital. Nah, karena kita akan masuk ke sistem digital, kita perlu data. Masalahnya di desa sendiri masih keterbatasan sekali dengan data, misalnya cerita yang bisa diangkat, ya, tematik dari potensi mereka, gambar. Yang paling sederhana kalau kita berbicara digital sekarang kan ada gambar, ada video. Ini juga masih sangat terbatas. Itu jadi database ini yang kita perlukan juga. Yang ketiga adalah akses pasar. Ya, kami melihat desa wisata masih menjadi pilihan alternatif saat ini. Ya, pilihan alternatif artinya belum menjadi suatu destinasi utama kalau orang berwisata. Tapi kalau untuk special interest sudah ya, memang yang ingin edukasi gitu misalnya sudah ada dikunjungi. Tapi kalau secara umum masih menjadi pilihan kedua. Ini juga menjadi tantangan menurut kami, akses pasar ini. Yang keempat adalah adaptasi teknologi digital. Nah, ini berkaitan yang pertama karena ekosistem tata kelola desa wisata ini belum terbentuk, sehingga jadi adaptasi ini agak lama karena belum ada yang menaungi gitu. Misalnya kita di desa mungkin sudah mengenal adanya BUMDes, ya, badan usaha milik desa. Di Bali juga ada bentuk yang lain, ya, misalnya seperti adat. Nah, ini karena ada tarik ulur inilah yang membuat adaptasi teknologi digital ini cukup lama jadinya. Padahal secara teknologinya sudah sangat siap, tinggal bagaimana memanfaatkannya. Oke. Jadi tapi kalau sekarang ada berapa sih desa yang kemudian terlibat gitu ya untuk dalam platform digital ini, kemudian juga yang ikut berpartisipasi begitu dalam membangun platform digital yang sudah dibangun saat ini? Kalau di platform GoDevi sendiri sudah ada 50-an desa wisata. Terus kita juga di Bali ini di tahun 2022 ini sedang mendampingi 10 desa wisata yang ada di Kabupaten Gianyar. Itu kami melakukan kerjasama dengan Fakultas Pariwisata Udayana dan juga Yayasan Purikawan Ubud dalam mendampingi desa-desa wisata yang berbasis konservasi sungai. Jadi kami mengangkat isu sungai di situ. Nanti kalau itu jadi ada 10 desa taman baru. Yang kedua, kami juga mendampingi saat ini di NTT, ya. Jadi di Nusa Tenggara Timur ada 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat. Itu kami bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Bahkan kita juga akan meng-create virtual reality untuk desa wisata tersebut. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini sudah rampung, sehingga kita juga punya produk virtual reality untuk desa wisata yang ada di NTT. Oke, Bligya, terakhir singkat saja. Jadi targetnya ke depan ini apa saja? Ini kan udah ada target untuk kolaborasi kerjasama begitu ya. Kemudian ada juga tambahan beberapa desa, kurang lebih 10 desa yang kemudian akan bergabung dalam platform digital ini. Target-target ke depan mungkin paling tidak sampai dengan akhir tahun ini nih, Bligyan. Apa sih yang kemudian direncanakan? Untuk target kami ke depan, ya kami akan melakukan tugas kami, ya, melakukan pemasaran. Jadi seperti dunia sekarang, bagaimana mengkomunikasikan konten, ya, karena desa wisata ini kan sebenarnya banyak konten tapi belum di-create, dan kami akan mencoba mengkomunikasikan ini ke pasar yang lebih umum. Dan kami juga pada kesempatan ini mengajak desa-desa baik yang sudah desa wisata ataupun tidak menjadi desa wisata, sepanjang memiliki potensi, kreativitas, inovasi, juga bisa bergabung dengan kami di GoDevi, sehingga kita bisa bekerja bersama untuk menjadikan desa ini menjadi destinasi yang bisa dikunjungi oleh banyak orang ke depan, sehingga kesejahteraan juga bisa didapatkan oleh masyarakat yang ada di desa. Oke, baik. Bligyan, kita doakan pastinya promosi platform digitalnya, terlebih khusus untuk promosi desa-desa wisata di Bali ini berjalan dengan lancar. Target-targetnya juga bisa di-achieve begitu ya, sesuai dengan target, apakah itu tahun ini atau mungkin tahun depan juga tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih Bligyan sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Pagi. Sukses selalu. Salam juga untuk Bli Gatot dan juga teman-teman yang terlibat. Baik, selamat pagi.